Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dapat berkumpul kembali di Masjid Fatimah dalam rangka talabul ilmi syar'i, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menerima seluruh amal ibadah kita dan juga memberikan kepada kita semua hidayah dan memberikan kepada kita semua husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita insyaallah ta'ala pada malam hari ini yaitu tentang buah keimanan. Kenapa kita bahas tentang iman? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan agar seseorang semangat di dalam beribadah kepada Allah dan ibadahnya menjadi berkualitas di sisi Allah Azza wa Jal, yang harus diperhatikan olehnya adalah al-iman. Karena keimanan di dalam hati itu yang membuat seseorang berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Keimanan di dalam hati yang membuat amal ibadahnya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan di dalam hati itu yang membuat seseorang menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa, qiyam Ramadan, qiyam witir atau qiyam Lailatul Qadar itu mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal disyaratkan di dalam hadis dengan iman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dia puasa karena iman. Maksudnya iman adalah keyakinan kalau dia puasa karena kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, karena keikhlasan, karena tunduk dan patuh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ihtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, dan tidak ada kepentingan-kepentingan duniawiyah yang lain. Apabila dia berpuasa dengan niat dan keyakinan tersebut, maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ini menunjukkan urgensi seseorang mempelajari iman. Iman syarat seseorang itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan iman sebab seseorang itu terlepas dari khusran, kerugian. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu." Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Dan dahulu orang-orang saleh dia selalu memperhatikan masalah iman. Sebagian mereka, para sahabat berkata, "Hayya bina nu'min sa'ah."
Yang sebagian juga berkata, ta'al najlis sa'ah nu'min billah. Ayo kita berkumpul sejenak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka berkumpul satu dengan yang lainnya untuk beriman kepada Allah. Maksudnya meningkatkan kualitas iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk fikih, keilmuan seseorang, kebaikan dirinya, dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dia selalu memperhatikan iman yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu taala an, inna min fiqhir rajul an yata'ahad imanahu. Di antara tanda fikih, keilmuan, kebaikan seseorang, dia selalu menjaga imannya. Wa inna min fiqhir rajul an ya'lama ayazdad huwa am yantaqis. Di antara tanda fikih, keilmuan, kebaikan seseorang, dia selalu mengetahui apakah imannya bertambah atau imannya berkurang. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau iman yang ada di dalam hati yazdad wa yantaqis, ziyada wa nuqsan. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Apabila bertambah, maka bertambah semangat dia di dalam taqarrub dan beramal saleh. Dan apabila berkurang, maka dia sedikit beramal saleh dan jatuh di lubang maksiat. Maka apabila dia mengetahui kapan imannya bertambah dan sebab-sebab apa saja yang membuat imannya bertambah, dan dia mengetahui kapan imannya berkurang dan sebab-sebab apa saja yang membuat imannya berkurang, ini dia tanda fikih, keilmuan dia dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Darda juga berkata radhiyallahu taala an, inna min fiqhir rajul an ya'lam nazaghat asy-syaitan anna ta'tih. Di antara tanda keilmuan seseorang, dia mengetahui pintu-pintu godaan syaitan dari mana datangnya. Ya, maka dia tahu kadar keimanannya dan dia tahu pintu mana syaitan datang, maka dia menutup pintu tersebut. Dan iman di dalam hati, ya ikhwah, itu dia bisa lesu, bisa lemah sebagaimana lesunya pakaian. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal imana fil qalb la yakhluq kama yakhluq ats-thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman di dalam hati kalian itu bisa lesu, bisa rusak sebagaimana lesu rusaknya pakaian. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal an yujaddid imanakum, agar Allah senantiasa memperbarui iman kalian. Maka hadis ini menunjukkan kalau iman itu senantiasa harus diperbaharui. Ya, maka kalau dia tidak mengontrol imannya, dia tidak mengetahui sebab yang bisa meningkatkan iman, dan dia tidak tahu kalau imannya lagi kurang, lagi kendor, bagaimana dia bisa memperbarui imannya. Maka di sini disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fas'alullah, mintalah kepada Allah an yujaddid imanakum, agar Allah memperbarui iman kalian. Dan Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk beriman. Dia sudah beriman tapi tetap disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kenapa disuruh beriman? Karena iman naik turun. Dan iman bisa lesu, iman bisa hilang, iman bisa berkurang. Maka Allah memerintahkan hamba-hambanya aminu, orang-orang yang sudah beriman, agar dia beriman kembali. Ya, dia selalu mengontrol imannya dan yujaddid, memperbaharui imannya dan minta sama Allah Azza wa Jal agar diberikan iman. Ya, dan banyak doa yang mengajarkan akan hal tersebut. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma zayyinni bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan keimanan dan jadikanlah aku orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan doa Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an,
Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku iman, keyakinan, dan fikih. Dan doa ini menunjukkan dalamnya ilmu Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Karena itu satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan fikih. Minta sama Allah agar ditambahkan iman. Dan iman tidak mungkin bertambah kecuali dengan keyakinan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat pada Sahih Bukhari, al-iman huwal yaqin kullu. Iman itu semuanya keyakinan. Dan seseorang tidak mungkin bisa memiliki keyakinan kalau dia tidak memiliki fikih ilmu. Maka dengan ilmu akan tumbuh keyakinan. Maka dengan keyakinan akan berbuah keimanan. Dan Ibn Mas'ud mengumpulkan 3 hal tersebut di dalam doanya. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan, dan fikih. Dan iman di dalam hati seseorang itu dapat bertambah besar. Bahkan iman yang ada di dalam hatinya bisa sebesar gunung. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ayazdad al-iman fil qalb. Apakah iman di dalam hati itu bisa bertambah? Kata Imam Ahmad, na'am, ka'amsalil jibal. Yazdad ka'amsalil jibal. Kata Imam Ahmad, iya. Iman itu di dalam hati bisa bertambah, bahkan bisa sebesar gunung. Maka yang membedakan satu orang dengan yang lainnya itu kadar keimanan dia dan kekuatan keimanan dia. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh salah seorang salaf, ma sabaqakum Abu Bakar bi kathrati salatin wala saum walakin ma waqara fil qalb. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an tidak mendahulukan kalian dengan banyaknya salat dan puasa. Ya, kadang tabi'in mungkin jumlah rakaatnya bisa lebih banyak dibandingkan sahabat. Dan Abu Bakar tidak mengungguli itu semua dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa. Walakin ma waqara fil qalb. Tapi apa yang ada di dalam hati Abu Bakar dari iman itu tidak ada yang bisa mengalahkan sama sekali. Dari umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman Abu Bakar sangat kuat dan besar. Maka salatnya Abu Bakar dengan iman yang kuat tidak bisa sama dengan salat orang lain. Puasanya Abu Bakar tidak bisa sama dengan puasanya orang lain. Sedekahnya Abu Bakar tidak bisa sama dengan sedekahnya orang lain. Karena Abu Bakar beramal dengan iman yang sangat kuat. Maka menggabungkan antara amal dan iman itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu bukan dengan perhiasan, bukan dengan perkataan, tapi iman itu apa yang tersembunyi di dalam hati dan diaplikasikan lewat amalan. Ya. Maka kadangkala orang amalannya terbatas, namun dengan iman yang sangat kuat, amalannya menjadi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi di sini pentingnya seseorang yujaddid al-iman, memperbarui iman, belajar tentang iman dan minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia memiliki iman yang kuat. Dan minta kepada Allah agar dia menjadi mukmin kamil iman, mukmin imannya yang sempurna. Karena apabila imannya baik, imannya sempurna, menjadi kualitas semua amal ibadah yang dia lakukan. Bisa difahami ya? Maka pembahasan iman, pembahasan yang sangat penting, sangat urgen, karena dia berkaitan dengan kebaikan seorang mukmin di dunia dan di akhirat, berkaitan dengan tingkat surga dia kelak pada hari kiamat, berkaitan dengan kualitas ibadah dia dan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tema kita ini buah keimanan. Sedangkan pembahasan iman, pembahasan yang luas. Iman berkaitan dengan definisinya, berkaitan dengan cabang-cabangnya, berkaitan dengan rukun-rukunnya, berkaitan dengan nawaqid,
pembatal-pembatalnya, dan iman berkaitan dengan kelompok-kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan iman, pembahasan yang luas, ya, berkaitan dengan sebab-sebab bertambahnya iman, sebab-sebab berkurangnya iman. Namun di sini kita bahas buah keimanan, agar memotivasi kita untuk kita memperhatikan iman di setiap diri kita. Dan iman, lihat, dia memiliki buah. Buah itu hasil dari tanaman yang ditanam. Karena Allah Ta'ala menggambarkan iman di dalam Al-Quran kasyajarah, seperti pohon. Jadi iman itu digambarkan oleh Allah seperti pohon. Maka pohon itu memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun, dan memiliki buah. Ya, kalau akarnya kuat, maka batangnya itu akan menjulang tinggi ke langit. Kemudian dia kokoh dan kuat. Kemudian daunnya rindang. Dan orang bisa berteduh di bawah naungan pohon tersebut. Dan kalau pohon itu bagus, maka pohon itu akan membuahi buah yang segar. Dan buahnya itu sedap untuk dimakan. Dan itu keadaan seorang mukmin dengan imannya. Dan pohon itu tidak mungkin menjadi kuat, menjadi baik kalau dia tidak diberikan pupuk, dia tidak diberikan siraman air, dan seterusnya. Maka itu keadaan iman yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran itu ada amsal. Apa amsal? Amsal itu contoh. Subhanallah, Allah di dalam Al-Quran memberikan beberapa contoh. Dunia dicontohkan seperti ini, iman dicontohkan seperti ini, dan seterusnya. Makanya Ibnul Qayyim memiliki satu kitab judulnya Amsalul Quran, contoh-contoh di dalam Al-Quranul Karim. Di sini Allah mencontohkan iman dengan apa? Syajarah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan kalimat yang baik. Maksudnya kalimat yang baik, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, iman. Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya. Jadi di sini surat Ibrahim ayat 24, Allah Ta'ala mempermisalkan iman kasyajarah, seperti pohon. Dan di dalam hadis Nabi SAW mempermisalkan seorang mukmin kan nakhlah, seperti pohon kurma. Ini menunjukkan mukmin dengan imannya itu seperti pohon. Maka kalau akarnya kuat, pohon itu kuat. Maksudnya akar, maksudnya pondasi iman di dalam hati. Batangnya itu dirinya memiliki kepribadian yang bagus, akhlak yang bagus. Buahnya semua kebaikan iman terlihat pada dirinya. Namun pohon itu tidak bisa kuat, tidak bisa membuahi buah-buahan kalau dia tidak diberikan pupuk dan tidak diberikan siraman air. Pupuk dan air itu sebab-sebab bertambahnya iman. Maka di antara sebab bertambahnya iman, ilmu yang bermanfaat, membaca Al-Quran, amalun saleh, membaca kisah-kisah salaf, dan seterusnya. Maka kalau seorang mukmin dia melakukan hal itu, maka dia seperti pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik. Sampai pohon itu bisa menjadi naungan buat orang-orang. Artinya kalau seseorang duduk dengan dia bermanfaat. Kenapa? Karena dia memiliki pohon iman yang sangat kuat. Maka di sini Allah memberikan contoh agar kita berpikir, ya, kalau iman pada diri kita itu seperti pohon, dan pohon itu tidak bisa kuat, pohon itu tidak bisa membuahi buah-buahan kalau tidak dikasih makanan, tidak dikasih pupuk dan air.
Maka kita harus memperhatikan iman kita sebagaimana kita memperhatikan pohon agar dia senantiasa rindang, agar dia senantiasa membuahi buah-buahan tersebut. Bisa difahami ya? Ibn Sa'di rahimahullah, beliau berkata menafsirkan ayat ini, "Fakadzalika syajaratul iman, asluha thabit fi qalbil mu'min, ilman wa i'tiqadan wa far'uha minal kalimit tayyib wal amali salih wal akhlaq al mardiyah wal adab al hasana fis sama daiman yas'ab ila Allah minhu minal a'mal wal aqwal allati tajziha syajaratul iman wa ma yanfa' bihil mu'min wa yanfa' ghairahu." Kata Ibn Sa'di menafsirkan ayat tadi, maka kalau pohon dia bisa rindang seperti itu dan bisa membuahi buah-buahan, fakadzalika syajaratul iman, begitu pula pohon keimanan. Maka pohon keimanan akarnya itu adalah iman yang ada di dalam hati. Pohon itu dengan akarnya, semakin kuat akarnya maka semakin besar itu pohon. Tapi semakin lemah akarnya maka semakin cepat tumbang pohon tersebut. Maka kalau seorang mukmin iman di dalam hatinya kuat, maka dia semakin kokoh. Dia tidak bisa terbawa angin. Dia tidak lemah. Dia sabar atas musibah, bersyukur atas nikmat. Dia senantiasa semangat, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa berhusnudzan, mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman fil qalb, iman di dalam hati sangat kuat sebagaimana akar pohon sangat kuat dengan batang yang besar. Maka akarnya itu bagaikan iman di dalam hati, iman, keyakinan, ilmu dan yang lainnya. Dan batang-batangnya itu kalimat-kalimat yang baik keluar dari mulutnya dan amal-amal saleh yang dia kerjakan dalam kehidupan sehari-hari serta akhlak dan perangai yang baik. Itu buah dari iman. Ya, karena iman kuat maka dia memiliki akhlak yang baik, kalimat yang baik, amalan yang baik. Dan senantiasa beradab dengan adab-adab yang baik. Kemudian akar pohon itu menjulang tinggi ke langit, artinya semua kebaikan itu terangkat kepada Allah Azza wa Jalla dari amalan dan perkataan. Ya. Dan buahnya, buah keimanan itu yang dimanfaatkan oleh dirinya dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, makanya ini syajarah, pohon ini itu pembahasan iman. Akarnya itu tentang iman, definisinya, dalil-dalilnya, rukun-rukunnya, syu'ab, bagian-bagiannya. Kemudian batangnya itu pembahasan tentang amalan-amalan, akhlak. Ya, seperti Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi memiliki kitab tentang Syu'abul Iman, bagian-bagian iman. Kemudian buahnya itu manfaat yang dihasilkan dari iman yang ada di dalam hati. Nah, sekarang yang kita bahas apanya? Buahnya. Jadi kalau iman ada di dalam hati, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, buah apa yang dapat dipetik bagi seorang mukmin? Nah, kita bahas buahnya. Ya, dan buah ini kita bahas agar memotivasi kita semua untuk bisa mengamalkan dan memperhatikan masalah keimanan. Ada satu kitab yang kita ringkas tentang buah ini, kitab yang dikarang oleh Ibn Sa'di. Judulnya Tauhid Tawdih Syajaratul Iman. Penjelasan tentang pohon keimanan. Kitab ini kitab luar biasa bagus. Beliau membahas tentang iman, definisinya, dan yang lainnya. Kemudian di penutup kitab, beliau menjelaskan samarat, buah-buah keimanan. Ya, dan ini menunjukkan dalamnya ilmu beliau. Beliau bisa memahami ayat ini yang tadi kita sebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Beliau memahami ayat ini, kemudian diuraikan oleh beliau sampai menjadi satu kitab, puluhan halaman. Ya, dan ini perbedaan ilmu seseorang satu dengan yang lainnya. Kadang orang baca ayat ini nggak terbesit untuk mengambil faidah. Kadang orang cuma ngambil 1-2 faidah. Kadang ada orang membaca satu ayat, dia bisa mengeluarkan ratusan hingga ribuan fawaid.
Lihat ya, Ibn Sa'di membaca ayat ini kemudian dia mengarang satu kitab dan diberikan judul kitabnya Tauhid Tawdih Syajaratil Iman. Penjelasan tentang pohon keimanan. Ini taufik dari Allah, dia bisa membaca satu ayat kemudian bisa mengeluarkan fawaid ilmiah yang sangat banyak. Ya, makanya di dalam hadis disebutkan ilmu itu bagaikan apa? Ilmu itu bagaikan air hujan, sedangkan hati bagaikan penampungnya. Maka air hujan itu turun ke penampungnya berbeda-beda. Ada yang bisa menampung air banyak dan ada yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini derajat terbesar orang. Artinya orang bisa ngambil minum di penampungan tersebut ya, dan airnya banyak. Yang kedua, ada orang cuman bisa yang pertama menampung dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi artinya dia bisa mengambil air dan memetik tumbuh-tumbuhannya dari tanah tersebut. Jadi hati itu ibarat tanah, ilmu itu ibarat air hujan. Nah, ada tanah yang sangat subur, bisa menampung air, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini orang yang derajatnya besar. Yang kedua, dia cuma bisa menampung air, tapi dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, tanah itu kering, nggak bisa menampung air, nggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tiga ini ibarat yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah. Manfaat buat dirinya dan memberikan manfaat buat orang lain. Maka ini yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, dia dikasih ilmu. Tapi buat dirinya saja dia tidak bisa memberikan manfaat buat orang. Yang ketiga, dia dikasih ilmu nggak bermanfaat buat dirinya dan tidak bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, maka wi'aul ilm, penampung ilmu, wadahnya ilmu itu hati. Kalau hati seseorang baik, maka dia bisa menampung ilmu, kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Di antara buah yang bisa antum catat di sini, kita sebutkan beberapa. Kata Ibn Sa'di rahimahullah, min thamarat al-iman, di antara buah keimanan, yang pertama, iman itu menjadikan seseorang kekasih Allah Azza wa Jalla. Iman itu menjadikan seseorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekasih Allah itu memiliki dua syarat. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Semua orang yang beriman dan bertakwa, dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Dalilnya surat Yunus ayat 62-63. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Allah mensifati kekasihnya dengan dua, iman dan takwa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu mu'min taqiyyin fahuwa lillahi waliyun. Setiap orang mukmin yang bertakwa maka dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Dan kekasih Allah itu nggak mesti ulama. Orang yang berdagang di pasar bisa jadi kekasih Allah apa tidak? Bisa. Pegawai pabrik bisa jadi kekasih Allah apa tidak? Bisa. Ya. Buruh bisa jadi kekasih Allah apa tidak? Semua bisa. Semua orang bisa menjadi kekasih Allah. Syaratnya cuma dua. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua takwa. Cuman Ibnu Taimiyah menjelaskan, di antara bentuk kekasih Allah yang paling besar itu ulama. Maka kalau ulama dia menggabungkan antara iman dan takwa, maka derajat kekasih Allah paling besar dibandingkan selainnya. Makanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya berkata, illam yakunu al-ulama awliya Allah fala adri man awliya Allah. Kalau seandainya ulama itu bukan kekasih-kekasih Allah, maka aku tidak tahu lagi siapa kekasih-kekasih Allah. Kemudian di antara buah keimanan, mendapatkan keridhaan Allah dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan keridhaan Allah dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya surat At-Taubah ayat 71-72.
Ya, Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan di antara mereka kekasih antara yang lainnya, beramar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka akan dirahmati oleh Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan surga-surga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai kekal di dalamnya, dan seterusnya. Maka orang yang berbuah dari iman, dia sampai kepada keridhaan Allah dan meraih surga Allah Azza wa Jalla. Maka semua orang yang beriman dia masuk ke surga Allah. Cuma nanti surganya bertingkat-tingkat, sesuai dengan kadar iman dan sesuai dengan amal saleh. Kata Allah Azza wa Jalla, walikullin darajat mimma amilu. Setiap orang mendapatkan kedudukan sesuai dengan amalannya. Maka iman itu syarat masuk surga. Namun tingkatan surga itu sesuai dengan amalan dia di dunia. Ya. Makanya kenapa hadis Mu'adz ibn Jabal ketika Nabi SAW mengatakan orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik dia masuk surga. Ya, tidak diazab oleh Allah. Hadis Mu'adz. Kemudian kata Mu'adz, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku memberikan kabar kepada manusia? Kata Nabi SAW, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu kasih kabar ke orang-orang, nanti mereka menyender. Artinya tidak ada tanafus. Nanti orang-orang itu tidak ada berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena dia tahu cukup iman dan beramal kewajiban masuk surga. Ya, tapi kalau dia berlomba-lomba, maka yang paling banyak amalnya, paling baik amalnya, paling tinggi tingkatan surganya nanti. Di antara buah keimanan, bahwasanya iman menghalangi seseorang dari masuk api neraka. Iman menghalangi seseorang dari masuk ke dalam api neraka. Maka orang yang beriman, menunaikan kewajiban, meninggalkan perbuatan haram, dia tidak akan masuk neraka. Ya, dia tidak akan masuk neraka sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Di antara buah keimanan, Allah Ta'ala akan membebaskan orang yang beriman dari semua kesulitan. Allah Ta'ala akan menolong orang yang beriman dari semua kesulitan. Di antara dalilnya surat Al-Hajj ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela, menyelamatkan orang-orang yang beriman. Membela, menolong orang-orang yang beriman. Maksudnya menolong mereka dari semua hal-hal yang dibenci. Menolong mereka dari semua keburukan syaitan, manusia dan jin. Dan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Maka iman itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika ditelan oleh Al-Hut, seekor ikan yang besar, Nabi Yunus berdoa. Doanya Nabi Yunus apa? Alaihi salam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Doanya tauhid. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Menunjukkan iman dan tauhid itu sebab menghilangkan semua kesulitan. Ya, antum baca doa makruh, doa menghilangkan kesulitan. Sebagian besar berkaitan dengan tauhid, kayak tadi doa Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian doa Allah Rabbi wa la usyrik bi Rabbi ahada. Allah Rabbku, aku tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan doa-doa yang lain yang menunjukkan kalau tauhid dan iman itu sebab menghilangkan semua kesulitan. Karena kalau dia mengetahui manfaat dan buah keimanan dan dia berdoa kepada itu dengan mempertebal keimanan, dia akan mendapatkan janji Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela dan menolong orang-orang yang beriman. Ya, makanya di sini ya ikhwah,
Kadang sebagian orang itu yang benar-benar perlu dibenahi iman. Ya, dia masalahnya ekonomi. Ya, sebagian orang itu punya masalah ekonomi. Atau dia punya masalah penyakit. Dia ditimpa oleh Allah penyakit atau ekonomi. Kalaupun dia dibenahi ekonominya dengan kadar iman yang kurang, belum tentu ekonominya jadi solusi buat dirinya. Dia punya penyakit, kalaupun dia dikasih dokter terbaik, obat terbaik, belum tentu bisa menyehatkan dan membuat hatinya nerima dari penyakit yang menimpa dirinya. Cuman kalau dia dibenahi imannya, maka orang mukmin dalam semua keadaan baik. Kadangkala yang dia butuhkan kesabaran. Kadangkala yang dia butuhkan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sabar dan menerima takdir Allah, maka keadaan yang sulit itu membuat dia ringan. Ya, yang sulit itu membuat dia ringan. Makanya yang perlu dibenahi dari seseorang itu imannya. Karena iman dia kalau baik, semua urusannya baik. Tapi kalau iman dia buruk, mau ekonominya baik atau buruk, kesehatannya baik atau buruk, kadangkala tidak menjadi solusi buat dirinya. Ya, makanya di sini pentingnya seseorang memperhatikan iman. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya baik. Yang bilang semua urusan orang mukmin baik siapa? Nabi Muhammad SAW. Cuman kadang orang tidak tahu apa itu iman. Ya, dia tidak merasakan lezatnya iman. Iman di dalam hatinya lemah. Maka dia kadang tidak kuat menjalani kehidupan ini. Ya, kadang-kala tidak bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya di sini pentingnya seseorang membenahi iman. Kemudian di antara buah keimanan yang disebutkan oleh Ibn Sa'di rahimahullah, kalau iman dan amal saleh memberikan kehidupan yang baik di dunia. Kalau iman dan amal saleh memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, jadi memadukan antara iman dan amal saleh, maka Allah akan memberikan yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, kami akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dia amalkan. Maka di dunia dia mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kata para ulama, itmi'nanul qulub, hati yang tenang. Ya, hati yang tenang. Seseorang ya ikhwah, dikatakan bahagia kalau hatinya tenang. Dan seseorang dikatakan syaqi, sengsara, kalau hatinya goncang. Ya, kalau hati goncang dalam semua keadaan dia tidak bahagia. Maka tanda kebahagiaan ketenangan hati. Dan seseorang tidak mungkin bisa tenang hatinya kecuali dia sabar di dalam musibah, dia bersyukur atas nikmat, dan dia beristighfar ketika berbuat dosa. Maka dia menempatkan semua keadaan sesuai yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dia butuh iman untuk bisa sampai kepada derajat tersebut. Kemudian di antara buah keimanan, semua perkataan dan perbuatan menjadi sempurna dan diterima dengan iman. Semua perkataan dan perbuatan menjadi sempurna dan diterima dengan iman. Ya, jadi dengan iman amalan itu menjadi sempurna dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu syirik
Perbuatan syirik itu menghilangkan kesempurnaan iman. Syirik membatalkan dan menggugurkan amalan. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik maka amalan kamu batal. Ya, kalau imannya lemah maka kualitas amalannya berkurang. Tapi kalau imannya sempurna maka kualitas amalannya bertambah. Ya. Kemudian di antara buah keimanan, orang yang beriman akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 9, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rabb mereka akan memberikan petunjuk karena iman mereka. Jadi karena iman di dalam hati akan mendapatkan hidayah. Hidayah taufik. Ya, seseorang dikasih petunjuk, dibimbing oleh Allah bagaimana dia menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka dibimbing dia di dalam peribadatannya, dibimbing dia di dalam bermuamalah dengan sesama manusia, dibimbing dia di dalam menjauhi dosa-dosa, diberikan kepekaan terhadap kebaikan, dan seterusnya. Ya, ini buah dari iman. Maka diberikan banyak kebaikan karena sebab iman yang ada di dalam hatinya. Kemudian juga di antara buah keimanan, bahwasanya iman menjadi solusi di tengah-tengah musibah dan kesulitan. Iman menjadi solusi di tengah-tengah musibah dan kesulitan. Ya, menjadi solusi. Ya, karena ini banyak dalil. Ya, kita diperintahkan untuk mengenal Allah di kala lapang, maka Allah akan mengenal kita di kala sulit. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, maka Allah akan mengenali kita di saat sulit. Ya. Kemudian juga Allah berfirman tentang orang-orang kufar. Perbedaan antara orang-orang kufar dengan orang-orang muslim. Kata Allah, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasakan sakit, maka orang kufar merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Terus bedanya kita dengan orang kufar apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan sesuatu dari Allah, tapi mereka orang kufar tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Ini surat An-Nisa ayat 104. Orang kufar kalau dia merasakan sakit, kita juga merasakan sakit. Tapi kita ada harapan kepada Allah. Sedangkan orang kufar tidak ada harapan kepada Allah sama sekali. Ya, makanya karena iman, kita ketika sulit mengharapkan dari Allah kebaikan. Dan itu tidak bisa tumbuh di dalam hati kalau tidak ada iman. Seorang ditimpa musibah, gak mungkin dia mengharapkan pahala di balik musibahnya kalau dia tidak memiliki iman. Begitu juga kalau seseorang diberikan nikmat, tidak mungkin dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak memiliki iman. Dan apabila dia ditimpa musibah, kemudian seminggu, 2 minggu dia menerima musibah tersebut, orang kafir juga sama. Dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya, bisa menerima keadaan dia. Nah, cuman bedanya orang mukmin dengan orang kafir, orang mukmin ada roja, ada harapan kepada Allah. Dan harapan ini tumbuh dan buah dari keimanan. Ya, makanya ya banyak orang berkeluh kesah, dan ini gak jadi masalah kalau dia minta solusi. Cuman ada satu hal yang kita harus ingat bersama. Kita ini hidup harus bahagia. Dan kita gak bisa bahagia kecuali dengan iman. Jadi jangan sampai kita hidup ini melalui hari-hari dari muda, tua, sama yang lainnya, kita tidak merasakan kebahagiaan sama sekali.
Sedangkan hidup itu berapa kali di dunia? Hidup itu satu kali. Nggak ada hidup dua kali. Hidup satu kali. Yang satu kali ini bagaimana supaya kita bahagia. Dan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Nah itu harus kita pikirkan. Ibn Sa'di rahimahullah dalam risalah yang lain beliau mengatakan di antara kiat agar kita bahagia, kita harus memikirkan kalau hidup kita ini cuma sekali. Maka yang sekali ini jangan sampai kita habiskan dengan penuh kesedihan, kegalauan, kebimbangan. Yang sekali ini jangan sampai membuat kita depresi, stres, apalagi itu. Gila, astagfirullahaladzim. Jangan sampai membuat kita putus harapan, kegagalan dan yang lainnya. Ya. Nah, yang sekali ini bagaimana menjadi yang terbaik? Ya, karena kebaikan dunia sebab kebaikan di mana? Di akhirat, ya. Jadi banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang galau, banyak orang yang bimbang, sebab utamanya dha'ful iman, lemahnya iman. Iman di dalam hati dia sangat lemah. Sampai dia tidak bisa menghadapi kebaikan, sampai dia tidak bisa menghadapi kesulitan hidup ini. Makanya di sini pentingnya seseorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman itu modal terbesar agar dia bisa menjadi kuat. Ya, lihat antum ketika perang Uhud. Perang Uhud itu Nabi SAW terluka. Syujjan Nabi SAW. Nabi SAW terluka. Dia helm besinya itu masuk ke dalam pipinya. Ya. Akhirnya para sahabat pulang dengan terluka. Ya, terpuruk. Subhanallah, ketika mereka sampai, Allah Ta'ala memerintahkan kembali untuk berperang melawan orang-orang musyrikin. Maka disebutkan di dalam kitab tafsir, kalau di antara mereka membopong saudaranya. Jadi yang luka itu dibopong, bawa pedang, yang satu gendong dia. Balik lagi semuanya untuk kembali berperang. Ini buah keimanan. Kalau bukan karena iman, mungkin mereka berkata, ya Rasulullah, kita udah capek, kita udah terpuruk, kita udah ini. Cuma lihat iman di dalam hati. Membuat dia semangat, bangkit, percaya akan Rabbnya Azza wa Jalla. Ya. Maka orang mukmin seperti itu, dia harus punya iman yang kuat. Iman kepada Allah membuat dia kuat menjalani hidup ini. Ya, menjalani hidup ini. Lihat Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf, surat Yusuf ini banyak fawaid, banyak pelajaran. Lihat apa yang diderita oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya membuang dia, menjauhkan dia dari bapaknya. Dan tidak ada perasaan yang terberat bagi seorang anak kecuali dia dijauhkan dari orang tuanya. Sedangkan bapaknya menyayangi Yusuf luar biasa. Kemudian Yusuf dijadikan budak, diperjualbelikan. Kemudian Yusuf difitnah oleh seorang wanita. Kemudian Yusuf dipenjara. Kemudian Yusuf tinggal di penjara sangat lama. Dan dia melewati itu sangat lama. Ya. Sampai Allah Ta'ala mengangkat derajat Yusuf, maka Allah Ta'ala memberikan Nabi Yusuf dua hal. An-nubuwah, kenabian, dan al-mulk, kerajaan. Buah dari iman dan kesabaran. Ini menunjukkan pentingnya seseorang punya iman billah. Maka iman kepada Allah membuat orang kuat, membuat dia bahagia. Jadi di sini sekali lagi pentingnya seseorang mempelajari iman. Iman itu yang membuat dia lemah, jauh dari Allah, membuat dia penuh dengan kegundahan, kesedihan, kegalauan. Kadang yang curhat itu bukan orang miskin, bukan orang kismin. Yang curhat itu orang kaya raya. Orang kaya raya datang curhat sama orang miskin. Orang miskinnya bingung. Antum nih banyak fulus kok pusing ya. Anak yang setiap hari gak punya fulus gak sepusing antum. Ya. Menunjukkan kalau al-itmi'nan, ketenangan hidup itu bukan dengan hal-hal tadi. Ketenangan hidup itu dengan al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat para sahabat tadi kita sebutkan di dalam muqaddimah,
Dia untuk menjaga imannya, dia sering berkumpul. Dia manggil, hayya bina nu'min sa'ah. Ayo kemari kita beriman kepada Allah sejenak. Agar iman kita ini bertambah, kita kuat menjalankan kehidupan. Lihat Hanzalah. Hanzalah kalau duduk di majelis Nabi SAW, dia seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan dia. Tapi kalau dia pulang ke keluarganya, ngobrol sama istri dan anak-anaknya, dia lupa semuanya. Akhirnya dia keluar rumah bertemu dengan Abu Bakar, dia berkata kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi orang munafik. Kalau ana di hadapan Rasul SAW mengingat surga dan neraka, tapi kalau jauh dari Rasul SAW, maka ana lupa semuanya. Kalau kata Abu Bakar, kalau begitu nafaqa Abu Bakar. Abu Bakar juga menjadi munafik. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW memberikan solusi sa'atan. Artinya sejenak beribadah, sejenak menuntut ilmu syar'i, sejenak berkumpul dengan kawan-kawan, sejenak bermain dengan keluarga dan seterusnya. Cuman di sini yang kita ingin garis bawahi, ya kita harus selalu menjaga iman kita. Iman ini modal pertama kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan iman kepada Allah itu sebab seseorang bahagia. Sebagian besar orang berkeluh kesah, sebagian besar orang tidak bisa menerima takdir Allah Azza wa Jal, sebagian besar orang depresi, stres, dan yang lainnya. Sebab utamanya dha'ful iman. Lemahnya iman, adamul iltija ilallah. Dia nggak pernah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia hidup senantiasa berdoa kepada Allah, memperbarui keimanan, lisannya tidak pernah lepas dari la haula wala quwata illa billah, selalu membaca istighfar kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah, dan selalu bersemangat di dalam menjalankan aktivitas, maka hal itu semuanya hilang. Ya, semuanya hilang. Cuman manusia ya yang harus diperhatikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya kalau antum ingin baca, antum baca kitab As-Sa'di yang berjudul Tawdih Syajaratul Iman, penjelasan dari pohon keimanan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita semua iman yang kuat dan amalan saleh, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saleh. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala meridai kita, menjadikan kita kekasih-kekasihnya, menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat, memasukkan kita ke surga Jannah Firdaus yang paling tinggi, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudillin salma li awliyaik harba li a'daik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man khalafak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.